Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel YouTube Bunda dan Ardan. Di video kali ini Bunda mau berbagi resep jajanan tradisional yang disukai dari semua kalangan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, pasti semuanya suka. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bikin klepon, tapi kleponnya sedikit berbeda dari yang biasanya. Karena kita menggunakan ubi oranye sebagai bahan utamanya, tentunya rasanya lebih nikmat. Tonton videonya sampai habis untuk detail pembuatannya ya. Langkah pertama, teman-teman siapkan mangkok besar, kemudian tambahkan ubi oranye yang sudah dikukus. Kemudian kita haluskan, teman-teman boleh haluskan menggunakan penumbuk seperti ini. Saran aku untuk ubinya sebaiknya teman-teman kukus, kalau direbus tentunya ubinya akan semakin lembek ya teksturnya. Setelah ubi halus, teman-teman tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 300 gram tepung ketan. Kemudian teman-teman aduk sampai semuanya tercampur rata. Aku sarankan teman-teman mengaduknya menggunakan tangan saja. Alih-alih menggunakan spatula, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan tangan, sekaligus memastikan adonan tercampur secara merata. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, aku tunggu agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku ya. Setelah adonan tercampur rata, teman-teman tambahkan air hangat sedikit demi sedikit, kemudian teman-teman uleni. Teman-teman uleni adonan sampai kalis, dan kalau dirasa adonan belum kalis, teman-teman bisa tambahkan kembali air hangat. Klepon sendiri merupakan salah satu jenis jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Bentuknya seperti bola-bola kecil dan umumnya berwarna hijau dengan isian gula merah atau gula Jawa. Kemudian disajikan dengan parutan kelapa muda. Klepon memiliki tekstur yang kenyal, rasa manis di dalam dan gurih di luar. Asal nama dari klepon sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti indung telur hewan. Kemungkinan penamaan ini merujuk pada bentuknya yang bulat-bulat dan kecil-kecil ya. Di Pulau Jawa biasanya klepon disajikan bersama kue tradisional lainnya seperti getuk dan juga cenil. Kalau adonan sudah kalis, teman-teman bisa tambahkan 2 sendok teh minyak goreng baru. Ini berfungsi agar saat direbus adonan klepon tidak pecah ya. Kalau teman-teman ingin adonan klepon lebih keset dan kenyal, bisa ditambahkan air kapur sirih ya. Tapi tidak menggunakan air kapur sirih pun insya Allah rasanya juga tetap nikmat. Kalau adonan sudah kalis dan dapat dipulung seperti ini, tinggal teman-teman bentuk aja. Pertama, teman-teman ambil sedikit adonan, kemudian teman-teman bulat-bulatkan menggunakan tangan. Setelah itu teman-teman pipihkan adonan, kemudian tambahkan gula merah yang sudah diserut atau disisir. Kemudian bulat-bulatkan kembali adonan klepon. Ternyata klepon juga mempunyai filosofi loh teman-teman. Bagi masyarakat zaman dahulu, klepon bukan hanya sekedar makanan ringan biasa. Klepon merupakan simbol sebuah identitas. Kehadiran klepon dimaknai sebagai lambang keuletan, kesederhanaan, ketahanan, dan juga perlawanan. Tekstur klepon yang kenyal saat digigit dengan sensasi gula Jawa yang pecah di dalam mulut memiliki makna bahwa sekeras atau sealot apapun hidup ini tetap akan berubah manis di kemudian hari. Kehadiran klepon pada masa itu bahkan menjadi simbol kebersamaan dan kehangatan karena sajian tersebut biasa dinikmati bersama-sama. Klepon biasanya disajikan di atas tampah bersama dengan berbagai jenis kudapan atau jajanan tradisional lainnya. Karena populernya dari klepon sendiri, saat ini kita bisa menemukan berbagai kreasi kuliner yang terinspirasi dari klepon loh.
Mulai dari minuman rasa klepon, kue bolu rasa klepon, puding rasa klepon, hingga es krim rasa klepon. Klepon sendiri sudah begitu melekat dengan keseharian dan budaya Indonesia. Mulai dari hajatan hingga syukuran, kue ini bakal selalu hadir. Namun terkadang saat kita membuat klepon, teksturnya terlalu lembek, mungkin lengket atau terlalu padat. Bahkan tidak jarang klepon yang direbus juga bocor. Ini bisa jadi disebabkan karena penggunaan takaran bahan hingga teknik pembuatannya yang tidak sesuai. Nah, aku ada beberapa tips agar klepon yang dihasilkan empuk dan tidak bocor. Pertama, saat mencampurkan air hangat ke dalam adonan, usahakan secara bertahap agar adonan teksturnya bisa pas. Kedua, pastikan tekstur adonan klepon yang diuleni tidak terlalu kering atau terlalu lembek agar mudah dibentuk dan tidak mudah bocor. Kemudian yang ketiga, adonan yang dibentuk jangan terlalu tipis ya, karena akan membuatnya mudah bocor saat direbus. Dan yang terakhir, gula merah atau gula aren yang teman-teman masukkan ke dalam adonan klepon jangan terlalu banyak karena juga akan membuatnya mudah bocor. Nah, setelah adonan klepon sudah kita bulat-bulatkan semuanya dan sudah kita beri isian gula merah atau gula aren, selanjutnya teman-teman tinggal siapkan untuk toppingnya atau kelapa parut. Nah, pertama teman-teman siapkan kelapa muda yang sudah diparut, kemudian berikan garam. Teman-teman bisa tambahkan sejumput atau 2 jumput garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dengan kelapa muda. Selanjutnya teman-teman tambahkan daun pandan, boleh 1 lembar aja, kemudian ikat simpul ya. Kemudian teman-teman kukus kelapa parut hingga matang sampai aromanya tercium wangi. Pastikan juga sebelumnya panci pengukusnya sudah panas ya. 2000 years later. Kalau kelapa parut sudah matang, bisa teman-teman angkat, kemudian sisihkan ya. Yang terakhir tinggal teman-teman rebus klepon. Pertama teman-teman didihkan air, kemudian tambahkan daun pandan yang sudah diikat simpul agar klepon yang dihasilkan aromanya lebih wangi. Nah, kemudian teman-teman masukkan klepon satu persatu. Nah, untuk kelapa parutnya kenapa tadi kita kukus terlebih dahulu? Itu supaya kelapa parutnya tidak mudah basi ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan adonan klepon satu persatu. Kalau adonan sudah naik ke atas atau mengapung, bisa teman-teman angkat ya. Kalau klepon sudah mengapung, jangan dibiarkan terlalu lama, harus segera teman-teman angkat. Karena kalau terlalu lama nanti akan membuatnya bocor ya. Aku sarankan saat mengangkatnya, teman-teman bisa menggunakan sendok sayur yang ada lubangnya seperti ini, atau bisa menggunakan saringan juga. Karena sekaligus untuk meniriskan klepon. Setelah klepon tiris, teman-teman bisa tuang klepon ke dalam kelapa parut. Baluri klepon dengan kelapa parut di seluruh permukaannya agar klepon bisa menempel dengan baik. Ini teman-teman lakukan saat klepon masih dalam kondisi hangat, agar kelapa parut bisa menempel dengan baik pada klepon. Teman-teman ulangi dan lakukan sampai adonan klepon habis atau semua adonan klepon matang ya. Ternyata bikin klepon itu gampang banget kan teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf kalau suaranya agak-agak bindeng atau mungkin kurang jelas, karena lagi flu beberapa hari ini. Pokoknya yang penting teman-teman di rumah semuanya sehat ya. Ini juga bisa banget teman-teman jadikan ide jualan di rumah, tinggal teman-teman kemas dengan mika. Atau bisa juga teman-teman jadikan ide cemilan saat berkumpul bersama teman atau keluarga. Meskipun tidak menggunakan air kapur sirih, klepon yang dihasilkan ini lembut dan juga kenyal loh teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman, semoga suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton channel YouTube Bunda dan Ardan. Untuk video yang lainnya teman-teman bisa cek di playlist sesuai dengan kategorinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.
See you.